Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita membahas emiten ataupun salah satu perusahaan yang akan segera go public. Nah, salah satu emiten di sektor consumer goods ya, terutama untuk sektor makanan dan minuman akan kedatangan tamu baru nih, terutama bisnisnya sebenarnya jarang banget ya yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Salah satu bisnisnya ini adalah memang di sarang burung walet, bahkan sudah melakukan ekspor ke beberapa negara Asia dan juga wilayah Amerika atau di non-China. Nah, emitennya adalah PT Abadi Lestari Indonesia Tbk atau kode emitennya RLCO, yang dimana RLCO pada hari ini ya, tanggal 2 Desember sudah merilis harga penawaran umumnya. Jadi kemarin penawaran awalnya itu kan ada dua, sekarang sudah fix harganya di 168, sebelumnya di kisaran 150 hingga 168 rupiah per lembar saham. Nah, menariknya ternyata kalau kita lihat komisarisnya ini adalah mantan direktur salah satu bank besar atau BUMN, yaitu Bank BNI, yaitu namanya adalah Pak Ahmad Baukinu ya, yang sekarang menggenggam komisaris di salah satu RLCO. Nah, mungkin kita bahas dulu secara summary-nya jadwal-jadwal IPO-nya. Nah, karena hari ini sudah rilis ya, penawaran umumnya di harga 168. Untuk penawaran umumnya nanti berlaku sampai tanggal 4 Desember ya. Ini 4 Desembernya sebelum jam 9 pagi. Jangan lupa teman-teman kalau memang ingin mengikuti IPO dari RLCO. Kemudian untuk pendistribusiannya di tanggal 5 Desember kita bergeser untuk IPO-nya atau listingnya nanti pada tanggal 8 Desember. Yang dimana kalau kita lihat jumlah saham yang ditawarkan 6,25 juta lot atau setara 20%, dan perseroan masuk di papan pengembangan. Penjamin emisinya adalah Samuel Sekuritas nih, atau brokernya adalah IF. Di mana dana perolehannya kalau harga IPO-nya 168 berarti 105 miliar rupiah. Potensi market cap-nya berarti kisaran 525 miliar rupiah. Nah, untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari RLCO? Yuk kita intip. Nah, kalau teman-teman perhatikan memang ada yang menarik ya, bahwa ternyata penggunaan dana IPO-nya ini kalau kita lihat 56,33% akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk beli bahan baku, kemudian juga untuk pembelian sarang burung walet. Kemudian sisanya 43,67% akan diberikan kepada PT Real Food Winta Asia dalam bentuk penyertaan modal juga nantinya untuk beli bahan baku, salah satunya adalah pembelian sarang burung walet. Kemudian bisnisnya perseroan memang berada di pengolahan sama pencucian sarang burung walet, tapi melalui anak usahanya namanya PT Real Food Winta Asia, yang tadi dimana sebagian dana IPO ya digunakan untuk Real Food Winta Asia, yang dimana kalau kita lihat nantinya menjual makanan minuman kesehatan ya, yang produksinya terbuat dari burung walet seperti Real Food Jelly, kemudian Fit with Real Food, ada Momiku by Real Food, kemudian Real Food Cleanse, ada Real Food Up, ada juga Real Food Sporte. Jadi memang concernnya ini adalah untuk di bidang kesehatan. Kemudian juga perseroan ternyata udah menembus pasar internasional. Kalau kita lihat produknya itu sudah keekspor di China, Hong Kong, dan juga hingga Amerika Serikat nih. Nah, lantas bagaimana sih dengan performa kinerja keuangannya? Yuk kita intip. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya secara kinerja keuangan cukup baik ya, karena dari pendapatan laba bersihnya sama-sama tumbuh signifikan. Kalau kita berkaca pada tahun 2022 pendapatannya atau revenue-nya ke tahun 2023 tumbuh 23%. Ke 2024 tumbuh 13%, ini dalam miliar rupiah ya. Dan sesuai prospektus Mei 2025 pendapatannya juga tumbuh 48%, kalau teman-teman bisa lihat naik dari 156,8 miliar menjadi 231,3 miliar rupiah. Kenaikan pendapatan bersihnya ternyata menopang laba bersihnya. Laba bersihnya per Mei 2025 naik signifikan hingga 608% menjadi 12,3 miliar rupiah dari 1,7 miliar rupiah. Meskipun kalau kita berkaca pada tahun sebelumnya 2022 ke 2023 sempat terjadi penurunan laba bersih tapi naik lagi di 2024, dan kalau disandingkan dengan Mei 2024 ke Mei 2025 juga terjadi peningkatan. Nah, menariknya ternyata perseroan itu justru lebih banyak jualnya itu ke luar negeri loh. Tadi ada China, Hong Kong, Amerika. Lebih banyak ekspor dibandingkan dengan transaksi di domestik. Ekspornya per Mei 2025 itu mencapai 205 miliar.
naik dari 139 miliar di Mei 2024. Lokalnya hanya terjual 27 miliar saja, tapi masih naik dari Mei 2024 sebesar 17 miliar rupiah. Nah, kalau teman-teman lihat ternyata price book value-nya PBV dari RLCO itu juga masih murah, hanya tercatat 1,79 hingga 1,9 saja, yang dimana pernya kisaran 23,5 dan juga 26,4. Tadi karena harganya sudah di 168, berarti PBV-nya kisaran 1,9. Untuk price earning ratio-nya di 26,4. Untuk sektor consumer sebenarnya masih murah ya dengan PBV di bawah 2. Kemudian, nah ini nih yang ditunggu, track record dari Samuel Sekuritas. Oke nggak sih IPO yang dibawa oleh IF kode brokernya? Yuk kita intip. Nah jadi Samuel Sekuritas ini kalau kita lihat ini ada track record dari tahun 2024 ya, dan juga yang terbaru 2025 kemarin itu ada DGWG. 2024 itu megang ALI ya, ALII, Live, Golf, DOS, kemudian tahun ini adalah DGWG. Nah ini papannya campur ya, ada papan utama pengembangan, tapi kalau RLCO tadi di papan pengembangan, ternyata rata-rata dominan ARAN ya, jadi nggak menutup kemungkinan nanti IPO RLCO hari pertama juga bisa langsung hijau ya, hijau signifikan karena ALI 1 kali arah, Live naik 17%, Golf 1 kali arah, DOS 2 kali arah, dan DGWG 1 kali arah. Nah, untuk prospek bisnisnya, sebenarnya kalau teman-teman lihat di prospektus, jadi kalau kita lihat ternyata untuk bisnis dari sarang burung walet ini menjanjikan, terutama untuk di pasar Asia. Jadi kalau kita lihat memang ekspor pada tahun 2024 sempat turun ya, 12,9%, itu menjadi 551,56 ribu US dollar. Nah, tapi penurunan ini tuh lebih bersifat memang adanya normalisasi karena terdapat lonjakan yang signifikan pada tahun 2023, tapi dengan permintaan tetap tinggi karena peningkatan kualitas ya, dan juga traceability dan juga kepatuhan ekspor. Nah kemudian pada tahun 2024 penjualan produk kesehatan di marketplace itu mencapai 10,7 triliun rupiah dengan suplemen menyumbang sekitar 55% ya. Tren wellness, diet detox, kemudian ada suplemen alami, termasuk ada kolagen, madu herbal, ada olahan burung sarang walet, tentunya ini juga terjadi penguatan. Memang sekarang sudah banyak ya gaya hidup namanya beauty from within. Jadi memang cantik itu harus dari dalam nih, bukan dari luar aja. Jadi kalau kita lihat valuasinya masih cukup murah ya, dan juga kompetitornya sebenarnya masih sedikit ya, terutama untuk yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah tinggal teman-teman jangan lupa tadi untuk harga penawarannya masa berlakunya sampai tanggal 4 Desember. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang itu saja.